Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students. Today we are going to study simple present tense. Hari ini kita akan mempelajari tentang simple present tense. Di modul kalian sudah ada materi tersebut di halaman 10 ya. Please open your module page 10 ya, di buku halaman 10. Di situ sudah ada rumusnya. Ini nanti saya terangkan, saya jelaskan menggunakan PowerPoint, tapi intinya hampir mirip seperti yang ada di modul kalian. Ya, jadi nanti harap diperhatikan karena ada beberapa revisi karena modulmu ada yang salah sedikit di rumusnya ya. Nanti kalian perhatikan. Oke, langsung saja kita ke PowerPoint. Ini sama, mirip seperti yang ada di modul ya. Simple present verbal ya. Nanti simple present kalau di modul kalian ada dua jenis. Ada yang berbentuk verbal ya. Yang berbentuk verbal nanti rumusnya ini. Ada juga yang di halaman 11 nanti berbentuk ini, nominal ya, menggunakan be nanti. Tapi biar tidak bingung kita bahas satu-satu, kita bahas dulu yang verbal. Simple present verbal. Functions, fungsi-fungsinya. To show one's habit or habitual activities. Jadi fungsi dari simple present yang pertama untuk menunjukkan kebiasaan seseorang ataupun benda, binatang ya, benda enggak ya, binatang, or habitual activities atau kegiatan yang menjadi kebiasaan. Fungsi yang kedua, to tell fact, untuk menyatakan fakta. Ini boleh kalian tambahi ya di modulmu, tambahi fungsi yang kedua, to tell facts. Fungsi yang ketiga, to tell general truth, untuk menyatakan kebenaran umum. Jadi nanti ketika kalian ingin membuat kalimat dalam bahasa Inggris yang fungsinya itu menyatakan kebiasaan, menyatakan fakta, menyatakan kebenaran umum, kalian harus menggunakan simple present tense. Kebiasaan itu apa sih? Kebiasaan misalnya saya makan setiap hari. Saya makan setiap hari. Itu kan kebiasaan. Maka nanti harus menggunakan rumus simple present tense. Tidak asal ngawur. Ya, kita langsung saja ke rumusnya. Rumusnya dibagi menjadi dua. Ya, menjadi dua. Ini yang 3 di atas dan 3 di bawah. Ini satu kelompok. Yang di bawah ini juga satu kelompok. Yang pertama, jika subjeknya I, you, we, they. I itu saya, you itu kamu, we itu kita, they itu mereka, maka nanti ketika kalimat positif harus ditambah verb one. Verb one ditambah verb one itu kata kerja bentuk pertama. Kata kerja itu apa sih? Kata kerja ya, kata yang melakukan pekerjaan. Misalnya kata yang melakukan pekerjaan: makan, minum, tidur, jalan, berjalan, ya, terus aku berlari dan lain-lain. Paham ya? Itu kata kerja. Ya, tadi yang kalimat positif, jika subjeknya I, we, they ditambah verb one atau kata kerja bentuk pertama. Jika kalimatnya negatif, I, we, they ditambah don't. Ya, ditambah don't, ini artinya tidak, ditambah verb one. Don't ini artinya tidak ya. Jika kalimatnya kalimat tanya, maka do harus ditaruh di depan. Ini do taruh depan, tambah I, we, they ditambah verb one. Terus kalimat tanya. Do kalau di depan ini diartikan apakah. Ya, kalau ini tadi don't diartikan tidak, do diartikan apakah.
Sekarang rumus yang kedua. Rumus yang kedua, jika kalimat positif, subjeknya he, she, it. He itu artinya dia laki-laki, she itu dia perempuan, it itu dia bisa binatang atau benda ataupun sesuatu, ditambah verb one. Verb one-nya nanti ini harus ditambah huruf S atau ES. Jadi saya ulangi, jika subjeknya he, she, it, verb one-nya atau kata kerja bentuk pertamanya ditambah huruf S atau ES. Ini sudah aturan. Jika kalimatnya negatif, he, she, it nanti ditambah dengan doesn't. Doesn't diartikan tidak, ditambah verb one, tambah kata kerja bentuk pertama. Jika kalimatnya kalimat tanya, does ditaruh di paling depan, does-nya ditambah he, she, it, tambah verb one. Rumusnya hampir mirip, cuma ada sedikit perbedaan ya. Di kalimat positifnya, ya, ini tambah S, ES, ini tidak, ini ditambah don't, ini ditambah doesn't. Kalimat tanya tambah do, ini tambah does. Ini sudah aturan rumus yang harus kalian hafal. Jadi harus hafal rumus ini. Sekarang kita ke contoh kalimatnya ya. Contoh kalimat. Jika pakai subjeknya I, nanti verb one-nya tanpa S atau ES. Jadi misalnya I, berarti kata kerjanya I sebagai subjek, go sebagai verb one. Ya, ini sebagai kata kerja ya, tanpa S. I go to school every day. Coba lihat, I verb one-nya tanpa S. Kita bandingkan. Jika she, kata kerjanya ditambah ES. She goes to school every day. Coba lihat, jika she, kata kerjanya ditambah S atau ES, maka go ditambah ES jadinya goes. I go to school every day. She goes to school every day. Saya pergi ke sekolah setiap hari. Dia pergi ke sekolah setiap hari. Fungsinya apa? Ini berarti kebiasaan. Kebiasaan pergi ke sekolah. Kalimat negatif, tinggal ditambah don't ya sebelum kata kerja. I don't go to school every day. Saya tidak pergi ke sekolah setiap hari. Sesuai rumus ya. Jika I, maka tambah don't, tambah verb one ketika kalimat tersebut adalah kalimat negatif. Kalimat tanya, do-nya ditaruh di depan ya, karena subjeknya you, maaf I ya. Ini kalau I ya berarti diubahnya ke you ya. Maaf ya. Kalau do I go to school every day, ini kan tanya sendiri ya. Ini saya ubah nggak apa-apa. Bentar. Kalau kalimat negatif, do I go to school every day? Apakah saya pergi ke sekolah setiap hari? Tidak mungkin ya menanyakan seperti itu. Menanyakan diri sendiri ke orang lain, bilang ingatan ya. Sebagai contoh saja ya, do ya, jika subjeknya I ya, berarti ini ya sesuai urutannya saja. Ketika kalimatnya kalimat tanya ini, does she go to school every day? Berarti does-nya taruh di depan, she taruh setelahnya, go to school every day. Ya, does she, verb one-nya apa? Oke, cukup jelas ya untuk contohnya ya. Jadi perbedaannya di situ ya. Ada di penambahan ES kalimat positif, ya ini don't, ini doesn't, ini do, ini does. Dihafalkan sendiri. Selanjutnya adverb of frequency atau keterangan waktu untuk simple present. Ada on, today, every day, every week, every blah blah blah, once, twice, 3 times, sometime, seldom, never, usually,
always, often, rarely, frequently. On ini diartikan pada ya. Jadi hari ini, every day setiap hari, every week setiap minggu, every bla 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 setiap titik-titik, once sekali, twice dua kali, three times tiga kali, sometime terkadang, seldom jarang, never tidak pernah, usually biasanya, always selalu, often ini artinya sering ya, rarely ini jarang, frequently ini juga jarang. Oke, biasanya untuk yang ini sometimes sama frequently nanti ketika ditaruh di kalimat itu biasanya ditaruh setelah subjek. Sometimes, seldom, never, usually, always, often, rarely, frequently ditaruhnya setelah subjek. Langsung saya berikan contoh di modulmu di halaman 10 itu ada ya. Contoh yang kedua, I usually go to bed at 9 p.m. Saya biasanya pergi tidur setelah jam 9. Maaf, pada jam 9. Ya, di sini kalian perhatikan ada usually ya, ditaruhnya itu setelah subjek. Sama juga rarely ya. Sometimes ini ditaruh setelah subjek. I rarely go swimming. Saya jarang berenang. I sometimes play badminton on Saturdays. Saya terkadang bermain badminton pada hari Sabtu. Jadi adverb of frequency misalnya mau ditambahkan, ya, penambahannya itu kalau yang saya sebutkan tadi berarti setelah subjek. Setelah subjek khusus yang ini tadi. Ya, sometimes sama frequently, sampai frequently ini. Kalau on ini biasanya taruh di belakang ya. Ini taruh di belakang biasanya, yang bagian depan ini. Taruh paling belakang sendiri. Oke, I think that's all for today. Untuk pelatihannya nanti akan saya berikan pada pertemuan selanjutnya. Dan jika ada pertanyaan silahkan bisa japri ke WA saya secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.